Hari ini, dengan khotbah yang berjudul Tuhan Ibu, Kebenaran Alkitab, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Di bagian paling akhir dari 66 buku dalam Alkitab, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu muncul dan berkata, "Barang siapa yang haus, marilah, dan minumlah air kehidupan." Tuhan menunjukkan hal ini kepada kita melalui wahyu yang diberikan kepada Rasul Yohanes. Dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan mengungkapkan kepada kita tujuan akhir dari kehidupan manusia. Perjalanan untuk menemukan kebahagiaan dan kegembiraan yang paling diinginkan umat manusia, terkadang bisa sia-sia dan menyakitkan. Hal ini pasti menimbulkan rasa haus. Semua manusia ditakdirkan untuk mengalami hal ini. Tidak diragukan lagi, bagian penting dari rasa haus ini berasal dari tidak mendengarkan firman kebenaran dari Tuhan. Jadi, jalan keluar apakah yang Tuhan berikan kepada umat manusia? Bukankah ini untuk mencari roh dan pengantin perempuan? Itulah sebabnya dalam Wahyu pasal 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan berkata, "Marilah." Saya percaya bahwa ketika semua anak Sion yang berada dalam kegelapan ditemukan, Tuhan akan membuka jalan yang mulia bagi kita untuk kembali ke tanah air surgawi yang kekal. Dengan harapan seperti itu di hati kita, kita semua harus berusaha untuk berdiri teguh dalam kebenaran ini. Kita harus menyadari, menemukan Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi adalah tujuan akhir kehidupan manusia. Ada berbagai jenis pekerjaan yang harus dikejar, pengetahuan yang harus diperoleh, dan berbagai pengalaman hidup yang harus diperoleh selama hidup kita. Namun, ketika kita menemukan Bapa dan Ibu, mereka akan mencurahkan air kehidupan kepada kita dan memuaskan kehausan kita. Meskipun kita mungkin telah lelah menjalani kehidupan yang sulit dan bergumul melalui pengalaman yang tidak diinginkan, marilah kita bersukacita dalam kasih karunia Tuhan dan menikmati perhentian di hari Sabat yang penuh berkat ini. Hingga saat ini, banyak gereja yang menyatakan bahwa hanya Tuhan Bapa yang ada. Akan tetapi, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dengan jelas disaksikan di dalam Alkitab, yang ditulis oleh para nabi yang digerakkan oleh Roh Kudus Tuhan, bukan? Kehendak Tuhan sepenuhnya tertanam di dalam Alkitab. Bukanlah kehendak Tuhan Bapa bahwa umat manusia tetap tidak mengenal Tuhan Ibu. Pertama, mari kita lihat ajaran yang tertulis dalam Yesaya pasal 60 ayat 1, yang mengajarkan keadaan rohani bumi kepada kita. Mari kita lihat pasal 60 ayat 1. "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi." Di sini, bumi mengacu pada seluruh dunia, dunia ditutupi kegelapan, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan menutupi bumi, sehingga tidak bisa membedakan bagian depan dan belakang, atau kiri dan kanan. Terlebih lagi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Hal itu berarti menutupi mata, telinga, dan hati orang-orang. Satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari kegelapan ini adalah dengan datangnya Tuhan Roh Kudus di zaman Roh Kudus. Mengapa demikian? Apa yang Alkitab katakan tentang Tuhan? Tuhan adalah terang. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Dalam pasal 1 ayat 5, tertulis, "Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, apa yang Alkitab katakan tentang Tuhan? Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan." Hanya ketika Tuhan datang, semuanya akan diselesaikan. Tidak peduli seberapa kompetennya seorang sarjana, atau bahkan jika seseorang telah membaca Alkitab puluhan atau ratusan kali, mereka tidak akan pernah bisa melepaskan atau menghilangkan kegelapan.
Hanya Tuhan sendiri yang bisa melakukan hal ini. Itulah sebabnya dalam Wahyu pasal 5, tertulis bahwa hanya ketika tunas Daud, Kristus yang datang kedua kali datang, kebenaran yang tersembunyi di dalam Alkitab dapat diungkapkan. Alkitab memberitahu kita bahwa hanya pada saat itu, segala sesuatu dapat dibuka sepenuhnya. Di tempat-tempat di mana Tuhan tidak ada, hanya ada kegelapan. Hanya ketika Tuhan hadir, dunia dapat menjadi dunia terang. Terang tidak akan ada tanpa adanya Tuhan. Jadi, Tuhan harus datang. Namun, saat ini, gereja-gereja di dunia hanya mengenal Tuhan Bapa. Alasannya ditemukan dalam Wahyu pasal 13, yang menyatakan bahwa setan telah memberikan binatang itu kekuatan dan kekuasaan yang besar. Mari kita teliti dengan saksama sifat setan. Ada bagian di mana Tuhan menunjukkan kepada kita sifat yang setan miliki sejak awal. Itu ditemukan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Setelah Adam dan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Tuhan menanyai mereka tentang dosa memakan dari pohon itu. Kemudian, dia berbicara kepada setan, bertanya, "Mengapa kamu menyesatkan mereka dan menghukumnya?" Pada saat itu, apa yang dia katakan kepada setan? Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Karena itu, dari sudut pandang setan, dia tidak pernah senang dengan penampilan perempuan itu. Itulah sebabnya dia selalu bersikeras, tidak ada Tuhan Ibu, dan menyangkal Tuhan Ibu. Mari kita lihat adegan ini dengan membuka Kejadian pasal 3. Karena Tuhan adalah terang, setan tidak dapat lagi menggunakan kuasanya ketika terang Tuhan Bapa dan terang Tuhan Ibu dinyatakan. Mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Apa yang akan Tuhan mengadakan? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Nubuat ini telah dicap. Setan tidak dapat melarikan diri dari takdir ini, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tuhan berfirman, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya." Dengan kata lain, hanya keturunan perempuan itu, sisanya yang dapat melawan setan, iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Apa yang akan dilakukan keturunan perempuan ini? Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ketika kepala ular itu diremukkan, ini berarti kematian ular. Tuhan berkata, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam pertempuran rohani yang besar ini, keturunan wanita itu juga akan mengalami kerugian dan menghadapi kesulitan. Agar kita memahami dan menyadari hal ini, kita tidak hanya harus mengenal Tuhan Bapa, tetapi juga Tuhan Ibu. Siapakah yang dimaksud dengan perempuan di sini? Mari kita cari tahu melalui Alkitab. Kejadian pasal 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Hawa menjadi ibu dari semua yang hidup. Apa arti nama Hawa? Menurut catatan kaki, maknanya adalah hidup, yaitu kehidupan. Jadi, Hawa adalah sumber kehidupan. Pikirkanlah tentang kehidupan. Hanya Tuhan yang bisa disebut sebagai kehidupan. Makhluk yang bisa mati tidak bisa disebut kehidupan. Karena perempuan ini adalah sumber kehidupan, setan telah mengobarkan perang rohani melawan dia selama berabad-abad. Setan sangat menyadari bahwa kemunculan perempuan ini menandakan kekalahannya.
Itu karena Tuhan telah menubuatkan hal ini dan menganugerahkan takdir ini kepadanya sebelumnya. Karenanya, setan melakukan segala upaya untuk mencegah manusia mengetahui kebenaran ini dan perempuan itu muncul. Salah satu gagasan menyesatkan yang disebarkan oleh iblis adalah bahwa tidak ada Tuhan Ibu. Dia memimpin umat manusia ke dalam penipuan. Namun menurut Zaharia pasal 14, dari manakah air kehidupan mengalir pada waktu itu? Itu mengalir dari Yerusalem. Lalu, siapakah Yerusalem itu? Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan siapakah dia? Ialah ibu kita. Setan paling membenci kemunculan Tuhan Ibu. Jadi, apa yang telah dia lakukan kepada seluruh bumi secara rohani untuk mencegah manusia mengenal dia? Dia telah mengubahnya menjadi dunia kegelapan, seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 60. Karena kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, maka Tuhan Bapa yang adalah terang harus datang, dan Tuhan Ibu yang adalah terang harus datang juga. Di atas segalanya, setan tahu lebih baik daripada siapapun bahwa ketika Tuhan Ibu muncul, kepalanya pasti akan diremukkan. Dengan kata lain, itu berarti kehancurannya sudah dekat. Karena setan sangat menyadari hal ini, dia sama sekali tidak ingin kebenaran Tuhan Ibu tersebar ke seluruh dunia. Terlepas dari semua rintangannya, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak sorgawi? Seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 62, kita tidak boleh berdiam diri, tetapi memberitakan kebenaran ini sampai Yerusalem menjadi kemasyhuran di bumi. Mari kita lihat firman dalam Yesaya pasal 62 ayat 6 bersama-sama. Pasal 62 ayat 6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan siapa? Menegakkan Yerusalem. Siapakah Yerusalem menurut kitab Galatia? Karena itu, Tuhan Bapa yang menyatakan keberadaan Tuhan Ibu kepada anak-anaknya. Siapakah yang mengungkapkan keberadaan Hawa kepada umat manusia dan bahkan menyatakan namanya? Itu adalah Adam, suami Hawa. Dengan cara yang sama, Yesaya pasal 62 menyatakan, janganlah biarkan dia tinggal tenang. Sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Anak-anak surgawi harus dengan tekun melaksanakan misi ini. Karena usaha dan kerja keras kita yang tekun, setan secara bertahap kehilangan kekuatan rohaninya di dunia yang tak terlihat. Bukankah ini alasan mengapa semakin banyak orang dari seluruh dunia memiliki pemahaman yang benar tentang kemuliaan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, dan kembali kepada terang kebenaran? Ketika gelap, mereka tidak dapat membedakan apa yang ada di depan atau apa yang ada di belakang mereka. Jadi, bahkan jika kita menyuruh mereka untuk datang kepada roh dan pengantin perempuan, mereka tidak bisa. Mari kita lihat Wahyu pasal 22. Pasal 22 ayat 17. Dalam ayat 17, tertulis, roh dan pengantin perempuan itu berkata, bukankah roh adalah Tuhan Bapa menurut Tritunggal? Lalu, siapakah pengantin perempuan dari Tuhan Bapa? Di sini, Tuhan Ibu dan Tuhan Bapa berkata kepada umat manusia. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jika kita mengharapkan kerajaan sorga yang kekal, keselamatan, kebenaran, dan pengampunan dosa, kepada siapakah kita harus datang? Kita harus datang kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yaitu roh dan pengantin perempuan. Ini adalah satu hal yang harus dilakukan umat manusia di atas segalanya. Ada banyak hal yang harus dipelajari seperti hari Sabat, Paskah, 7 hari raya dalam 3 bagian, dan berbagai nubuat dalam Alkitab.
Namun, apa tujuan akhir dari mempelajari semua itu? Misalkan seseorang tidak mengenal Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, tetapi tahu betul tentang hari Sabat dan Paskah. Jika orang itu pada akhirnya gagal menemukan Bapa dan Ibu, semua pengetahuan itu menjadi tidak berarti. Kita harus menemukan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Hanya dengan begitu, Tuhan akan memberi kita hidup yang kekal. Ketika kita memiliki hidup yang kekal, kita akan sepenuhnya dibebaskan dari dosa dan kuasa setan. Bukankah hal ini juga berlaku bagi semua anak-anak sorgawi? Oleh karena itu, satu-satunya harapan bagi umat manusia adalah Ibu. Itu adalah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Sayangnya, manusia masih belum menyadari fakta ini. Itu karena mata mereka telah tertutup. Siapa yang menutupi mata mereka? Setan telah menutupi bumi dengan kegelapan yang pekat dan mencuci otak umat manusia selama ribuan tahun. Akibatnya, meskipun Ibu tercatat dengan jelas di dalam Alkitab, mereka berbicara, seolah-olah tidak ada Tuhan Ibu di dalam Alkitab, bukan? Mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena Tuhan menyebutkan tentang gambarnya sendiri, Tuhan pasti memiliki gambar tertentu di dunia rohani. Bukankah ini benar? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan, apa yang akan Tuhan menjadikan? Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Apa yang dia ciptakan? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu, menurut gambar siapa laki-laki itu diciptakan? Juga, menurut gambar siapa perempuan itu diciptakan? Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar Tuhan. Apakah hasilnya? Laki-laki dan perempuan diciptakan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah salinan dari gambar Tuhan. Gambar laki-laki diciptakan dengan mencerminkan gambar Tuhan yang bersifat laki-laki. Sedangkan gambar perempuan diciptakan dengan mencerminkan gambar Tuhan yang bersifat perempuan. Apa yang Tuhan katakan ketika menciptakan manusia? Apakah Dia pernah berkata, "Aku akan menjadikan manusia"? Tuhan berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia." Jika begitu, apa artinya Tuhan menyebut dirinya sebagai kita? Siapakah yang ada selain Tuhan Bapa? Tidak bisakah kita memastikan keberadaan Tuhan Ibu yang tak terbantahkan? Bukankah semua orang Kristen menyebut Tuhan yang memiliki gambar laki-laki sebagai Tuhan Bapa? Lalu, tentu saja, siapakah Dia yang memiliki gambar perempuan, yang telah memberikan nafas kehidupan kepada umat manusia? Tidak diragukan lagi, itu adalah Tuhan Ibu. Alkitab dicatat oleh orang-orang yang berbicara atas nama Tuhan oleh dorongan Roh Kudus. Banyak orang mengatakan bahwa kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan ditulis oleh Musa, dan menganggap dia sebagai penulisnya. Namun, siapakah penulis yang sebenarnya? Itu adalah Tuhan sendiri. Sederhananya, Tuhan menyampaikan pesan-pesan itu, dan Musa hanya menuliskannya. Karena itu adalah kehendak Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Juga, tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapakah yang menyuruh Musa untuk mencatat firman ini? Itu tidak lain adalah Tuhan. Seperti yang terlihat dalam Kejadian pasal 1, siapa yang hadir di kerajaan sorga bahkan sebelum manusia diciptakan? Kita dapat menyadari bahwa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu ada di sana. Kita harus memahami bahwa kita diciptakan di dunia rohani. Apa yang akan terjadi pada setan ketika perempuan itu muncul?
Sejak saat itu, dia akan menghadapi masalah kritis yaitu kepalanya diremukkan. Jadi dia terus-menerus menipu umat manusia dengan mengatakan, tidak ada Tuhan Ibu. Karena dia mencuci otak umat manusia bahwa tidak ada Tuhan Ibu, Alkitab mengumpamakan keadaan ini sebagai kegelapan, karena ia menghilangkan kehadiran terang. Lalu, siapa yang harus muncul? Dalam 1 Yohanes pasal 1, tertulis, Allah adalah terang. Jadi, Tuhan harus muncul. Mari kita lebih rinci lagi. Menurut Wahyu pasal 22 ayat 17, Tuhan Bapa yang adalah Roh dan Tuhan Ibu yang adalah pengantin perempuan harus muncul. Hanya ketika Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu menampakkan diri, dan manusia datang kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dengan iman yang penuh, barulah mereka dapat menerima janji damai sejahtera yang kekal, hidup yang kekal, pengampunan dosa, dan pengharapan yang sejati akan kerajaan sorga. Bukankah ini benar? Umat manusia sangat membutuhkan Tuhan Ibu. Untuk mengalahkan setan, harus ada Tuhan Ibu yang bekerja. Mari kita lihat Wahyu pasal 12. Pasal 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ular tua dari Taman Eden telah menjadi naga yang besar, dan sekarang dia berkeliaran untuk menyesatkan jiwa-jiwa, menuntun mereka ke jalan pencobaan dan masuk ke dalam dunia kegelapan. Ketika terang terungkap, identitasnya menjadi tersingkap sepenuhnya. Karena itu, dia membenci terang. Semuanya, tahukah kalian bagaimana cara mengurangi tingkat kejahatan? Kita perlu menghilangkan jalan-jalan yang gelap. Orang mengatakan bahwa memasang lampu jalan dan CCTV di lokasi yang berbeda secara signifikan, mengurangi tingkat kejahatan. Di tempat yang ada terang, tingkat kejahatannya rendah. Tetapi bagaimana dengan tempat yang tidak ada terang? Segala macam kejahatan keji bisa terjadi. Mari kita lihat ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Nasib seperti apa yang akan dihadapi naga setelah perang ini? Dia akan menghadapi nasib kepalanya diremukkan. Namun, keturunan yang lain dari perempuan itu memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan gereja-gereja lain. Apa saja ciri-ciri mereka? Mereka memiliki ciri khas menaati perintah-perintah Tuhan dengan tekun dan setia. Meskipun hari ini adalah hari biasa di dunia, bukankah hari ini adalah hari Sabat yang agung dan kudus bagi kita? Ini adalah hari yang memperingati kekuatan Sang Pencipta. Pada hari Sabat ini, hari peringatan Sang Pencipta, kita datang kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu untuk memanjatkan syukur, pujian, dan kemuliaan. Betapa benar-benar diberkatinya kita untuk tinggal di dalam Bapa dan Ibu. Dalam dunia rohani, ada dua kelompok, mereka yang mengikuti setan dan mereka yang mengikuti Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan telah menyatakan nasib mereka, setan akan menderita luka parah di kepalanya, sedangkan keturunan yang lain dari perempuan itu hanya akan terluka sebatas tumit. Sebab itu, dapat dimengerti jika setan sangat marah karena perempuan itu telah muncul. Sebelum kemunculannya, setan dapat mengendalikan dunia, tetapi sekarang penipuan tidak bisa dilakukan lagi. Mengapa demikian? Kita sekarang tahu segalanya. Melalui ajaran Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, kita bahkan tahu bagaimana Dia telah mengubah kebenaran. Hal ini membuat setan marah. Dia telah menyembunyikan kebenaran dari orang-orang selama berabad-abad, tetapi sekarang, Tuhan mengungkapkan segalanya. Sama halnya dengan manusia. Mereka yang telah berdosa menjadi sangat kesal ketika seseorang berkata, "Kamu telah melakukan dosa seperti ini," meskipun mereka memang bersalah atas dosa tersebut. Setan saat ini dalam keadaan marah seperti itu. Mengapa demikian? Itu karena perempuan itu telah muncul. Di Afrika, kita menyatakan, percayalah kepada Tuhan Ibu.
Di Asia, kita menyatakan, percayalah kepada Tuhan Ibu. Di Eropa juga, kita menyatakan, percayalah kepada Tuhan Ibu. Seluruh dunia berteriak kepada orang-orang untuk percaya pada Tuhan Ibu. Dalam Yesaya pasal 62 tertulis, "Hai pengintai-pengintai tembok Yerusalem, janganlah tinggal tenang. Berserulah sepanjang hari dan sepanjang malam." Ketika kita berteriak seperti ini, iblis menjadi tertekan. Bila kita bandingkan dengan tubuh manusia, ini seperti mengalami sakit kepala. Rasa sakit yang kecil bisa diatasi. Tetapi, hal itu datang dari sana-sini. Karena seluruh dunia beramai-ramai, itu menjadi tak tertahankan. Maka, dalam kemarahannya, setan mencoba berperang melawan keturunan yang lain dari perempuan itu, yaitu mereka yang menuruti perintah Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Musuh setan adalah orang-orang benar yang berdiri bersama Tuhan. Setan terus mengobarkan perang melawan orang-orang benar itu. Karena mereka tidak sejalan dengan kehendak setan, setan mengobarkan perang melawan mereka. Orang-orang benar ini memiliki ciri khas, mereka rajin menuruti perintah-perintah Tuhan. Mereka dengan setia memelihara hari Sabat dan Paskah. Mereka mengenakan tudung di kepalanya karena itu adalah perintah Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa orang-orang yang menaati perintah Tuhan ini adalah keturunan yang lain dari perempuan itu, yaitu anak-anak Tuhan Ibu. Melalui hari Sabat ini di mana kita memperingati kuasa Sang Pencipta, marilah kita melakukan segala upaya untuk memberitakan Ibu Sorgawi Yerusalem, yang menganugerahkan kepada umat manusia air kehidupan, dan memimpin mereka ke kerajaan sorga yang kekal, dunia yang diharapkan semua manusia. Mari kita pancarkan terang kebenaran tentang Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu ke seluruh dunia, sehingga kita dapat memimpin semua orang ke kerajaan sorga, di mana ada kebahagiaan benar yang dirindukan umat manusia. Kita harus siap menanggung rasa sakit sekecil apapun. Meskipun kita mengalami rasa sakit karena tumit kita diremukkan, Tuhan berjanji untuk memberikan kepada kita sukacita abadi dari kerajaan sorga, di mana kita akan memerintah selama-lamanya. Marilah kita percaya dengan teguh bahwa janji ini pasti akan tercapai tanpa gagal. Berharap semua anggota keluarga sorgawi dapat dengan anggun mengikuti ajaran dan bimbingan dari Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi dengan ketaatan. Saya hendak menutup khotbah hari ini. Terima kasih.